Lebih besar mana Allah sama dunia? Lebih besar mana Allah dibanding alam semesta? Bisakah Allah dikurung di alam semesta? Ataukah alam semesta yang berada di genggaman Allah? Allah bisa menjelma menjadi apa saja. Maka temukanlah Allah di setiap kejadian dalam hidupmu. Maka jangan terlalu banyak mencari dan menumpuk hal-hal yang sifatnya sementara. Semua yang sifatnya sementara harus engkau abadikan. Contohnya gimana? Sekarang saya tanya, surga itu sementara apa abadi? Kami semua hadir di sini dan berkumpul karena kerinduan kami kepadamu ya Rasul. Teman-teman sekalian, begini, setiap langkah Anda kan sebenarnya merupakan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang paling harus matang, mendasar, dengan landasan dan tujuan yang harus sangat jelas adalah keluarga. Tidak boleh main-main di dalam merencanakan keluarga dan di dalam melaksanakan keluarga, sebab itu urusannya dunia akhirat. Saya tanya sekarang, uripmu iki sementara apa abadi? Sampai kapan? Selesainya sementara itu kapan? Mati, sudah mati selesai. Terus penggaweane mungkar nakir apa? Jadi kowe kok ketika Anda dikubur, Anda masih ada enggak? Masih urusan enggak sama malaikat? Katanya mau masuk surga. Surganya sebentar lagi apa besok-besok? Kita tidak tahu, tapi pokoknya akan ada surga atau neraka, betul enggak? Kalau Anda beragama. Sekarang saya tanya, surga itu sementara apa abadi? Abadi, kholidina fiha abada. Kalau orang berkeluarga ada rencana untuk mengakhiri enggak? Ono tagak wong rabi, ayo rabi 2 tahun, no. Itu jenenge kawin kontrak. Ada enggak? Jadi kalau berkeluarga itu berarti melaksanakan sesuatu yang abadi, betul enggak? Ada rencana untuk bercerai. Kalau kamu sudah punya anak, enggak bisa berhenti. Itu tetap anakmu, siapapun apapun keadaannya, itu tetap anakmu. Dan kalau kamu bersuami istri terus punya anak, udah nggak bisa apa-apa lagi. Yang penting kamu tetap sudah hakikat itu dadi siji kon. Duwe anak berarti kon karo bojomu dadi siji bisa, karena nggak bisa dipisah lagi, sehingga harus sampai akhirat. Nah sekarang hidupmu ini, Anda sudah tahu hidupmu itu abadi, nggak sementara. Jelas ya? Abadi. Jadi perencanaan hidupmu perencanaan sementara apa perencanaan abadi? Abadi. Kalau kita agak turun sedikit, kalau pemerintah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Oke. Kalau negara, ada rencana Indonesia untuk berakhir? Kalau tidak ada rencana untuk berakhir, berarti selamanya. Jadi sampai kiamat Indonesia tetap harus kita jaga, betul enggak? Nah, jadi negara itu abadi. Kalau pemerintah sementara, maka pemerintah harus menyesuaikan diri dengan rencana yang abadi. Kan begitu? Bukan yang abadi menyesuaikan diri dengan yang sementara. Maka jangan terlalu banyak mencari dan menumpuk hal-hal yang sifatnya sementara. Semua yang sifatnya sementara harus engkau abadikan. Contohnya gimana? Awakmu duwe duit 100.000. Nek kok gawe makani anak bojomu, gawe nyekolahno, gawe nyumbang wong kiwa tengah, dia menjadi abadi ndak? Karena amalmu itu abadi. Kalau uangmu untuk berbuat baik, dia menjadi keabadian. Jelas ya? Nah, jadi sekarang Pak Bupati, Pak Presiden, siapapun harus menyesuaikan diri. Segala program harus punya sifat keabadian. Kan gitu ya? Ya. Nah, jadi ini tadi kita belajar, tidak kata-kata, tidak untuk pinter, tapi untuk membiasakan diri bersikap abadi. Keakraban, kegembiraan, apalagi keguyupan. Semua unsur sudah ada tadi. Komunikasi antara suami istri, caranya berunding gimana, ada paksaan apa tidak. Tadi ada yang sila keempat, musyawarah. Awakmu tahu? Siapa mas? Nah, ya tahu? Jadi Pancasila itu berguna nggak untuk keluarga? Sangat berguna. Jadi Pancasila tidak hanya untuk urusan negara, juga untuk urusan berkeluarga. Semua sila itu sangat bermanfaat dan sangat cocok, sangat kompatibel dengan kehidupan keluarga. Jadi teman sekalian, sekarang satu hal lagi,
supaya saya nggak terlalu banyak ceramah ya. Kalau kamu menanam mangga, kamu sudah bisa melihat buahnya belum? Saya pengajian apa sinau bareng kemana-mana itu mek nandur, itu cuma menanam. Jadi saya belum tahu buahnya, tapi saya yakin akan berbuah. Betul enggak? Jadi setiap pengajian Anda jangan langsung minta buah, karena kalau ketemu saya itu urusannya benih. Anda yang harus menyiraminya sampai berbuah di dalam kehidupan Anda masing-masing. Aku gak ngkai pelem, aku ngkai pelok lho rek. Nek tak kai pelem 1 jam udah hilang rasanya, tapi kalau saya kasih pelok, Anda bisa menanamnya dan beranak pinak itu buah mangga di kebunmu, betul enggak? Jadi kalau bisa sekolahan itu ngasih pelok, jangan ngasih mangga. Selama ini semua sekolah dan universitas itu hanya ngasih mangga yang sudah jadi. Nah kalau bisa kasih benih supaya bisa kita tanam. Makanya yang nomor 1 adalah Anda sebagai petani kehidupan masing-masing. Anda yang menanam, Anda yang menyirami. Karena Anda, poinnya di sini adalah kamu bisa nggak menanam mangga terus menumbuhkannya? Bisa tak gak? Kau namanya nandur toh, kok pacul, kok tandur, kok sirami gitu toh. Bisa nggak menumbuhkan tanamannya? Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan daunnya? Allah. Yang menumbuhkan bunganya, yang menumbuhkan buahnya, Allah. Jadi Anda juga jangan merasa bahwa Anda bisa segala macam. Kita ini tidak bisa apa-apa, kita bisanya nandur. Maka pengajian kalau bisa merupakan upaya menanam masing-masing orang yang menjadi jamaah yang akan menyirami sehingga sampai suatu hari menjadi buah. Ini ya, jelas ya. Jadi saya makanya tidak tausiah. Aku mek nandur. Kon saiki gurung ro maknane wong cek benih kok. Cek kok tandur. Gitu ya. Nah, jadi teman sekalian jangan khawatir, besok akan tumbuh di dalam dirimu, di keluargamu. Semua yang kita alami besok akan tumbuh. Nanti kembangnya akan muncul, daunnya akan muncul, dan akhirnya nanti buahnya Anda akan nikmati sampai ke anak cucu Anda. Benar ya, Rek ya? Sebelum kita akhiri, nyuwun sewu, nanti Pak Bupati juga tolong memberi kalimat akhir sama Bapak dari Pak Giono barangkali 1 kali lagi untuk memberi kalimat akhir. Tapi saya ingin ini, mergosing karena manusia hanya bisa menanam, tapi tidak bisa menghasilkan, maka dia harus kerjasama sama Allah. Untung Allah itu tidak ngitung-ngitung loh. Pokoknya kau nandur mesti cukup. Bayangin kalau Allah itu ngitung, kau gak beriman gak tak cukup loh tandur, gak gitu. Allah itu menumbuhkan apa saja dengan penuh kemurahan dan kedermawanan. Ya, oleh karena itu sekarang acara ini harus juga menyentuh ke atas. Ya, nang Gusti Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ojo terus kon nanya soal atas itu maksudnya di dalam rohani kita gitu ya. Allah tempatnya di mana sih? Jadi kau ngomong Allah, biasalah yang di atas. Ya gak apa-apa itu istilah budaya, tapi janjane Allah di sini ada ndak? Di sini, dimanapun Allah tidak bertempat tinggal, maka Dia ada di mana saja. Lebih besar mana Allah sama dunia? Lebih besar mana Allah dibanding alam semesta? Bisakah Allah dikurung di alam semesta? Ataukah alam semesta yang berada di genggaman Allah? Jadi jangan keliru. Jangan keliru. Allah bisa menjelma menjadi apa saja. Maka temukanlah Allah di setiap kejadian dalam hidupmu. Mangan ketemu Allah enggak? Bal-balan ketemu Allah enggak? Gimana kok bal-balan ketemu Allah? Yang bikin menang. Enggak hanya itu, Rek. Sukete sapa, tak sapa? Lemahnya tak sapa, dapurmu kan iku gak eling. Yang kamu pakai nendang kan kaki. Lah sikil iki kon kulaan di pasar endi? Ya ta? Jari-jarinya punya siapa? Punya Allah. Kukunya punya siapa? Oke, sekarang sepatunya dari kulitnya dari binatangnya milik siapa? Ada nggak yang bukan milik Allah dari seluruh kegiatan hidupmu? Tidak ada. Maka jangan sampai tidak online sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun caranya. Mangan ketemu Allah. Oh alah Gusti Allah kok iso yang gawe pari. Untung kita dikasih akal,
Gusti Allah gak terus ngekei pari, terus malaikat dikongkon panen, terus mari dikon mutu, dikon nang hiler, terus dikon liwet, ya ndak lah. Manusia diberi hak untuk berijtihad atau untuk berinovasi. Padi nggak langsung dimakan oleh manusia, ditutuse, kemudian diliwet, kemudian dicampur sayur-sayuran, sambal, kerupuk dan lain sebagainya. Jadi kita berbagi tugas sama Allah. Allah cukup memberi akal pikiran dan kreativitas, terus kita yang mengerjakan. Makanya tadi seperti pantunnya Pak Giono tadi, dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi pakaian, menjadi baju dan seterusnya. Jadi Allah bikin yang mana? Allah bikin kapas, betul enggak? Yang menjadikan kapas menjadi benang siapa? Manusia. Benangnya jadi kain siapa? Nah, itu namanya ijtihad, itu namanya inovasi, itu namanya kreativitas. Nah, kita jangan langsung ngamplok minta nasi dari Allah. Allah ngasihnya padi, maka manusia harus cerdas, harus terus-menerus belajar. Kamu kan sekarang tinggal makan nasi, kamu tidak membayangkan zaman dahulu ketika mulai ada padi itu, apa wis ngerti ngliwet tak gurung. Kamu pikir sambel itu sederhana? Asal-usulnya sambel itu dulu kan berabad-abad orang benci Lombok karena ono sing nyeklus Lombok situ gebras-gebras, akhirnya semua orang benci Lombok karena belum tahu bagaimana menggunakan Lombok, betul enggak? Sekarang Anda tinggal enak, itu sudah tahu bahwa Lombok itu aja dipangan langsung, Lombok itu dicampur, gitu, dikai sambel, dikai nambahi bumbu kan gitu. Dulu belum tahu, kok ceklus langsung, gitu. Nah itu yang namanya belajar. Kita sekarang tinggal enak, misalnya online, misalnya YouTuber dari Ponorogo, terus enak karimu. Tapi kan suatu hari nek di server di pateni karo Gusti Allah ya apa? Nyambut gaya apa? Kalau suatu hari listrik listrik mati semua server dan saluran-saluran internet mati, kon gak iso browsing, kon gak iso WA, ya apa kon? Siap tak gak? Gak ono listrik siap. Mbahmu biyen gak ono listrik, ngawur ae. Gak ono biyen. Aku jek ngalami rek, gak duwe listrik sampai SMA gak ono listrik. Aku karo bojoku karo sabrang anakku ya mek nganggo damar setir yo. Aku ngetik tak tanggung ngene. Awakmu enak, urip karo enak saiki. Cetek tutup, ngegas kari ngegas. Nek biyen ngontel rek, iku nang duwe sepeda. Aku gontor Ponorogo mlaku ku meh dino. Gontor Madiun aku mlaku. Nek melarak karo njetis gampang. Gandu, Malo, gitu, jurusan aku apal kabeh. Aku sampai Memedine sak Ponorogo aku apal kabeh. Ono Memedi, ono genderuwo iku kabeh, ono endi ndek Italia ono genderuwo. Tapi sing khas Ponorogo itu kaki 3. Jadi Memedi sikil tok 3 to. Jadi sikil 3 gandeng ngene iki terus ngomong kaki 3. Kaki 3 semaput kan langsung. Nek gelundung beringis sambrek ya. Gelundung beringis itu ono ndas berpuluh-puluh ngelilingi awakmu karo guyu. Ngerti apa? Ketika semaput kan ya. Ono menan nang ndek gontor iku tangan tok ngene iki. Tangan tok ngene muncul sret getihe karena tes kon kenek gendeng kan. Aku ndek kanca gendeng piro ae ndek gontor. Nah, tapi aku kecilik wis bergaul karo Memedi. Kecilik aku. Saiki gak wani ngetok, gak wani saiki. Tak getak temenan kok. Sadurunge aku kok wedane tak wedani dhisik kon. Ngono ya. Kon nek melihat kuburan kok Medine mikir, "Bu, geni ya dipangan wong aku." Ngono ya. Lho, iki cerita-cerita ngono gak apa-apa rek ya. Aku serius, aku biyen diusir teko Gontor yang manggon di Ponorogo di tempat kose koncoku. Baru balik nang Gontor meneh aku dolin-dolin rono tidak sebagai santri, so aku duwe pengalaman banyak. Sing jenenge aku biyen ujian iki Ndek antaran Gontor sampai Jetis ono beberapa ono gandu ono Coper tapi aku ujiannya lali desa ndi aku ujian SD meluang aku nak 5 kilo ono dan seterusnya. Jadi ojo ngarani aku ada di Ponorogo, aku ki wong Ponorogo cilik aku ndek kene rek. Aku ngerti kata ritek yang ning kene iki ono saiki. Ora ritek ngono kan. Apa ritek iku?
Ono Jian. Saya dulu tim Kabupaten Kasti dan sepak bola SD. Aku Kasti ku top. Kok imbangno bal tekan ndi aku sanjuk cet ngene. Cet ngene iki nek. Dan nek dibebek, ngerti dibebek. Dibebek itu kan kalau kita deket sama musuh kita, dia bawa bola, kita dibebek, dilempar bola. Dan tidak pernah selama hidup ada yang bisa berhasil menyentuh badan saya dengan lemparan bolanya. Ini gak iso. Tak hitung momentumnya, sehingga aku endo itu dengan sangat pintar. Waktu mulai aku jadi tim Kabupaten Ponorogo SD, Kasti dan sepak bola. Bal-balan anak iki yang gontor kalah karo aku jagoan sak gontor jagoan. Anak kiai kan sempani bal-balan ini pinter gelut kendel. Aku teko tak jak garesan itu kene tidur. Iki kene iki dekok iki mergo garesan terus aku. Wah. Garesan iku lho nek saiki lak bal-balan kaya Ronaldo. Nek biyen urusan nomor bal-balan iku garese kuat aga. Pokoke bal di kenot biyen slongkatane yes ngono wis mari aja ngono iku. Dan itulah kepuasan orang lama. Jadi bal-balan saiki iki gampang nek mlebokno nang gawang, nek biyen gares-garesan temen. Saiki bal-balan arek cilik kabeh. Bal sewelah, bal situk direbut wong 22 lah goblok. Kok tuku dhewe-dhewe njaluk Pak Bupati kok. Terus gawe gawang dhewe-dhewe lebokno dhewe. Gak guyon deh. Soalnya aku tahu bal-balan musuh Sri Sultan. Sultan Jogja punya tim sepak bola, saya wartawan punya tim sepak bola. Semua teman saya satu klub ini bal-balan itu angger ono Sultan dikek. Padahal musuhnya. Lah gak menang-menang nih caranya. Tak nyuwun sewu monggo gitu. Ya apa? Jadi kalah kene iki. Lah soalnya masuk kene iki pernah Sultan Sinukono monggo Bapak. Ngono iku. Ya kalah terus. Akhirnya babak kedua tak akali. Nyun sewu gawangnya niki sapa sing gelem apa jenenge ngangkut gawang iki ngetutno Sultan. Wae perlu nang dia gawange dijekno ae sampe lebon gendeng wong kowe piye. Pak Harto barangnya nek tenis iki gak perlu mlayu orang balik teko dhewe. Ngene tok. Ngene tok balik rene-rene dhewe. Awas nih Pak Bupati tenis ngono awas kan ya. Kalah noai dia langsung apa-apa ya. Teman sekalian saya cuma cerita untuk kegembiraan karena malam hari ini pelajarannya adalah pelajaran kegembiraan. Kalau Anda gembira, ilmu akan masuk, hidayah akan masuk, sejahtera akan datang. Gitu ya. Selama ini kan nek sinau kan metenteng. Dadi wong Islam metenteng, sembahyang metenteng. Salah terus, mlebu neraka dididik. Rambutnya orang wedok metu sitok mlebu neraka. Jangan lho urip iki. Rokok gak 90 derajat mlebu neraka. Jadi malaikat nang diri nggo garisan. Ya aku gak nyalahno rek. Tetep luwih apik, cuman yo aja nemen-nemen kaya ngono iku ya. Tetep gembirakan karena Allah itu mendatangkan Islam dengan kata-kata basyiron, fabasyir. Gembirakanlah mereka dengan berita dariku tentang surga, kan begitu, dan peringatan dariku tentang neraka. Basyirnya untuk surga, nadhirnya untuk neraka. Nah saiki lak mudan-mudan itu terus agama. Kalau rumahmu ada anjing, malaikat tidak mau masuk, benar tak? Malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjingnya, benar tak? Terus aku tak umumno, rek nek kon kepengin umurmu dawa, ngingu kere. Kalau ingin umurmu panjang, peliharalah anjing karena malaikat gak akan datang kepadamu. Ayo ayo. Ya bener sih, bener. Cuman jangan nakut-nakutin orang lah. Gembirakanlah orang itu. Ada Allah kok masa takut. Takutnya kepada Allah kan bukan takut seperti kepada hantu. Takutnya kepada Allah adalah takut kepada nafsu kita. Takut kepada perbuatan buruk kita. Nah, berkeluarga itu prinsipnya ya sama. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tiga hal. Satu, mateni. Loro, menghina, meremehkan, merendahkan. Nomor tiga, mengambil yang bukan haknya atau mencuri. Suami istri harus disiplin dengan tiga hal itu.
Membunuh itu tidak hanya nyawanya, tidak hanya badannya, bisa membunuh kesempatannya, membunuh haknya, membunuh peluang-peluangnya, membunuh kreativitasnya, membunuh segala macam yang sifatnya mematikan dan seterusnya. Benar ya? Oke. Sekarang sebelum kita akhiri, aku njaluk selawat situ supaya Allah seneng sama kita. Apa sebabnya selawatan rek? Supaya Allah seneng sama kita. Hubungan apa? Selawatan dengan Kanjeng Nabi lah. Iya, Kanjeng Nabi itu kan kekasihnya Allah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, maka Allah seneng sama kita, maka doa kita dikabulkan. Dan bahkan tidak tega, walah arek-arek wis selawatan sak lapangan masuk kata kabulno. Saiki ndonga kabeh nek njero ati. Dengan sampean selawatan satu aja, insyaallah Allah akan mengabulkan doa-doamu semua. Amin ya rabbal alamin. Aku njaluk kusensi. Dan Anda berkumpul ini bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda cerdas, bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah yang menyuruh Anda. Dia mencintai Anda semua, sehingga Anda pun mencintai Allah. Dan itulah sebabnya engkau berkumpul di tempat-tempat seperti ini sampai jam berapapun Anda siap, karena Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.